Perkenalkan, nama saya Nanda Talia. Saya mahasiswa keperawatan semester 2 dari Stinus Kendal. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan dan promosi kesehatan tentang keputihan. Untuk itu, saya akan mengontrak waktu kepada teman-teman semua kurang lebih selama 20 menit. Apakah teman-teman bersedia? Ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan melakukan pendidikan dan promosi kesehatan tentang keputihan. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu keputihan, penyebabnya apa, tanda gejalanya apa, jenis-jenisnya apa, dan cara pencegahannya bagaimana? Gimana teman-teman? Apakah sudah ada yang tahu? Belum. Oke, kalau belum ada yang tahu, langsung saya akan jelaskan. Dari data yang saya dapatkan, yaitu data BKKBN tahun 2012, bahwa sekitar 75% wanita pernah mengalami keputihan minimal satu kali dalam hidupnya, dan 45% diantaranya biasanya mengalami keputihan 2 kali atau lebih. Sekitar 90% wanita mengalami keputihan dan 60% dialami oleh remaja putri. Nah, di Indonesia sendiri, wanita berpotensi mengalami keputihan karena di Indonesia terletak pada wilayah yang beriklim tropis, sehingga janin mudah berkembang dan dapat mengakibatkan keputihan. Nah, apakah teman-teman tahu pengertian dari keputihan? Oke, kalau belum tahu, pengertian keputihan sendiri itu adalah kondisi vagina saat mengeluarkan lendir atau cairan yang menyerupai nanah yang disebabkan kuman. Terkadang keputihan dapat menimbulkan rasa gatal, berwarna, dan juga baunya tidak enak. Nah, selanjutnya keputihan itu ada 2 jenisnya. Jenis-jenis keputihan ada yang normal dan keputihan ada yang tidak normal. Untuk keputihan normal dapat terjadi pada masa menjelang dan sesudah menstruasi pada sekitar fase sekresi antara 10 sampai 16 menstruasi. Bisa terjadi saat terganggu seksual dan mengalami stres emosional. Keputihan seperti ini wajar pada wanita. Nah, yang kedua, keputihan abnormal, yaitu gejalanya keluar lendir secara berlebihan, berwarna putih dan berbau gatal. Biasanya disertai nyeri. Dapat terjadi pada semua infeksi alat kelamin atau infeksi bibir kemaluan, liang senggama, mulut rahim, dan jaringan penyangga, juga penyakit karena hubungan kelamin. Nah, dari pengertian dan jenis-jenis, apakah dapat sudah dipahami? Ya. Oke, langsung saja. Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Ini merupakan gambar dari keputihan yang normal dan keputihan tidak normal. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini yang atas keputihan normal dan yang bawah keputihan tidak normal. Nah, untuk ciri dan tanda gejalanya, keputihan bukan karena penyakit atau keputihan normal, cairannya berwarna putih jernih, tidak berbau, tidak gatal, tidak nyeri, dan juga cairannya keluarnya kadang sedikit, juga kadang banyak. Nah, untuk keputihan karena penyakit atau keputihan abnormal, cairan keputihan berwarna keruh dan kental, warna kekuningan atau kehijauan, berbau busuk, anir, amis, dan juga terasa gatal. Jumlah cairannya itu banyak. Rasa terbakar di area vagina dan juga bengkak pada area vulva. Dari tanda dan gejala ini, apakah sudah dapat membedakan mana yang keputihan normal dan mana keputihan yang tidak normal? Sudah. Oke. Selanjutnya, kita harus tahu nih penyebab dari keputihan itu apa. Nah, penyebab keputihan itu yang pertama, menggunakan pakaian dalam yang ketat dari bahan sintetis. Nah, sebaiknya menggunakan pakaian dalam itu jangan terlalu ketat dan menggunakan bahan dari katun. Kedua, tidak mengganti panty liner. 3, membilas vagina dari arah yang salah, yaitu dari
arah anus ke depan vagina. Nah, yang benar itu membilasnya dari vagina baru ke arah anus, karena itu dapat mencegah penyebaran bakteri. Yang keempat, sering bertukar celana dalam atau handuk dengan orang lain. Kelima, kurang menjaga kebersihan vagina. Keenam, kelelahan yang sangat amat. Ketujuh, stres. Oke, selanjutnya yang kedelapan, tidak segera mengganti pembalut saat menstruasi. 9. Memakai sembarang sabun untuk membasuh vagina. 10. Tidak menjalani pola hidup sehat seperti pola tidur tidak teratur, pola makan tidak teratur, dan juga olahraga yang tidak teratur. Selanjutnya, tinggal di daerah tropis yang lembab. Kemudian lingkungan sanitasi yang sangat kotor, sering berganti pasangan dalam berhubungan seks, hormon yang tidak seimbang, dan sering menggaruk vagina. Itu tadi penyebab-penyebab dari keputihan. Nah, kita harus tahu juga pencegahan agar kita terhindar dari keputihan itu apa. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama, kita menjaga agar vagina tetap kering. Kedua, mengganti pembalut saat sudah terasa lembab. Ketiga, hindari penggunaan cairan pembersih kewanitaan yang mengandung banyak bahan kimia. Yang keempat, setelah BAB atau BAK, bersihkan dengan air dan keringkan dari arah depan ke belakang untuk mencegah penyebaran bakteri dari anus ke vagina. Selanjutnya, gunakan celana dalam minimalkan 2 kali sehari. Sebisa mungkin kendalikan stres. Yang terakhir, jangan terlalu sering menggunakan panty liner. Nah, itu pencegahan dari keputihan. Itu tadi merupakan materi tentang keputihan seperti pengertian, tanda gejala, jenis-jenisnya, penyebab, dan juga cara pencegahannya. Nah, apakah bisa dipahami oleh kalian? Oke. Untuk sesi tanya jawab nanti akan ada di akhir setelah saya melakukan demonstrasi. Saya akan melakukan demonstrasi tentang cara membuat minuman herbal dari resep Dr. Zaidul Akbar untuk mengatasi keputihan. Alat dan bahan yang disiapkan adalah batang serai, kunyit, jahe, gula Jawa asam, gelas, air panas, pisau, talenan, dan sendok. Yang pertama kita iris tipis dulu jahe kunyitnya. Selanjutnya kita iris kunyitnya. Selanjutnya kita iris setengah dari batang serai ini. Yang setengahnya lagi kita sayat-sayat saja. Kemudian ini saya sayat-sayat. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya iris tipis seperti kunyit, jahe, dan juga serainya. Yang pertama kita masukkan dulu bahan yang sudah diiris. Selanjutnya kita masukkan gula jawanya, lalu asam. Setelah itu kita tambahkan air panas. Kemudian batang serainya kita masukkan. Kita tunggu ini sampai warnanya berubah dan tercium aroma harum. Ini juga dapat membantu mengatasi keputihan karena kandungannya dapat mengatasi infeksi dari bakteri akibat keputihan. Nah, jahe juga dapat mengurangi
bebas, menyehatkan organ intim pada wanita, dan juga meningkatkan kinerja rahim. Resep ini bisa maksimal apabila kita diimbangi dengan seperti menjaga pola hidup dengan sehat, pola makan, pola tidur, dan pola olahraga. Dan tidak lupa kita harus selalu menjaga kebersihan vagina. Oke, sudah mencontohkan tentang cara membuat resep herbal dari Dr. Zaidul Akbar untuk mengatasi keputihan. Apakah dari kalian ada yang ingin mencoba mempraktekkan lagi ke depan? Saya. Oke, langsung saja ke depan ya. Persilakan Anissa bisa mempraktekannya. Tadi Anissa mempraktekkan sesuai dengan apa yang sudah saya praktekkan tadi, yaitu minuman herbal dan untuk mengatasi keputihan. Ini kita tunggu sampai warnanya berubah dan juga tercium aroma harum. Nah, ramuan ini dapat diminum setiap hari, yaitu di pagi hari sebelum kita sarapan pagi. Jadi kan saya tadi sudah menyampaikan penyebabnya, pengertian, dan ada gejala keputihan, juga cara pencegahannya. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan mau bertanya apa? Pentyliner itu apa, Mbak? Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Dira, yaitu pentyliner itu apa. Nah, pentyliner sendiri itu biasanya digunakan ketika kita menstruasi ringan. Itu bentuknya seperti pembalut tapi yang kecil. Nah, itu juga dapat dipakai untuk mencegah noda pada pakaian dalam. Saat kita menggunakan pentyliner, sebaiknya kita harus sering mengganti. Dapat dipahami? Sudah. Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Selanjutnya, gantian saya yang akan bertanya kepada kalian, apakah tadi yang sudah saya sampaikan dapat dipahami. Nah, nanti kalau semisal kalian bisa menjawab pertanyaannya, saya kasih door prize. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara pencegahan keputihan? Jika ada yang bisa menjawab, nanti bisa angkat tangan kalau saya akan kasih door prize. Silakan. Mengganti pembalut, menggunakan pentyliner, mengendalikan stres, menggunakan celana dalam minimal 2 kali sehari. Nah, itu juga jawabannya benar. Tepuk tangan dulu kepada Melani. Karena Melani sudah dapat menjawab, ini saya kasih door prize ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa tanda gejala dari keputihan yang normal? Silakan yang bisa menjawab saya. Silakan. Berwarna jernih, tidak bau, tidak terasa nyeri, tidak terasa gatal, dan cairannya sedikit. Nah, itu juga benar. Kita beri tepuk tangannya kepada Anissa. Anissa dapat menjawab juga akan mendapatkan door prize. Nah, ini sesi tanya jawabnya saya akhiri. Selanjutnya saya akan menyimpulkan tadi apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, wanita itu pernah mengalami keputihan minimal 1 kali dalam hidupnya. Dan di Indonesia sendiri 60% yang mengalami keputihan itu remaja putri. Wanita di Indonesia berpotensi mengalami keputihan karena wilayah Indonesia itu beriklim tropis, sehingga jamur mudah berkembang dan dapat menyebabkan kasus keputihan. Nah, keputihan sendiri ada 2, yaitu keputihan yang normal dan keputihan yang tidak normal. Untuk keputihan yang normal, tanda gejalanya seperti cairannya berwarna jernih, cairannya sedikit, tidak berbau, tidak gatal, tidak nyeri. Nah, untuk keputihan yang tidak normal, tanda gejalanya
berbau busuk, warnanya kuning kehijauan, jumlah cairannya sangat banyak, berwarna keruh dan kental, dan juga terasa terbakar di area vagina, bengkak di area vulva. Nah, apabila kalian menemukan tanda gejala seperti keputihan yang tidak normal, sebaiknya kalian langsung periksakan ke dokter atau puskesmas terdekat. Nah, untuk pencegahannya kita harus selalu menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan alat kelamin, dan pola makannya itu dijaga. Leaflet mungkin nanti bisa dibaca lagi di rumah untuk memahami lagi tentang keputihan. Nah, ini oke, karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.